akan menghantam atasannya gitu. Seperti yang terjadi ini. Iya. Si Balil ini sudah berani menentang si Raja Jawa gitu. Dia bilang si Raja Jawa jangan coba-coba. Itu menjidir ke Jokowi itu. Ini yang dibilang penjilat satu kali ini psikopat seperti dia akan melawan gitu. Dia menjilat dulu. Tapi nanti di momen tertentu dia akan melawan yang dia jilat itu. Iya, Nah, makanya ini dia sama. Disindir sama Mega kamu istilah Raja Jawa aja ngerti nggak sih sebenarnya, atau jangan-jangan cuman balul doang lo. Bagus sekali diskusi ini, dianalisa saya luar biasa ya. Tonton ini sama menteri-menteri nih, kita sama jenderal-jenderal nih. Iya. Iya ada yang sangat luar biasa. Ada mahasiswa mati nih salah tembak atau sengaja ditembak atau bagaimana. Wah, ini ngeri sekali, Jokowi bisa diseret-seret di balai kota tuh. Iya, Pak Pau. Tadi saya dengar sedikit mengenai Anies ya. Sorry tadi kehabisan. Anies, Ridwan Kamil sama si Dharma Porengkun. Tembus loh Dharma Porengkun loh. Iya, tembus. Bisa loh. Iya. Jadi gini, kalau aku lihat gini, Kak, ini kan sekarang kan kuncinya Anies. Sekarang siapa sih PDIP kan belum menentukan kan? Kelihatannya Anies udah deh, udah di belum Pak, belum. Baru yang lain yang jadi dia Jawa Timur, Jawa Barat sama Jakarta belum. Beberapa itu yang strategis dulu belum ya yang jadi ini. Nah, kalau saya sih tanggapannya gini, satu kebodohan PDIP kalau sampai mengusung Anies. Kenapa? Bunuh diri. Karena pasti pendukung simpatis kader, bahkan itu kader-kader kader setia PDIP sama simpatisan setia PDIP itu pasti akan kecewa dan pada kabur, Pak. Ya. Itu justru yang menjadi suara pensupport dia selama ini. Kalau dia kabur, udah dah susah. Jadi artinya udah hilang kepercayaan kepada si PDIP. Begitu, bisa-bisa dia lari ke partai nasionalis lain ya, mungkin ke PSI kah atau kemana ke depan. Kenapa? Karena nggak bakal nyambung. Anies itu pasti orang itu melihatnya ya karena yang kemarin ya politik identitasnya dia memakai segala macam cara, menghalalkan segala cara ya lewat politik identitas, ayat-ayat kuburan lah segala macam ya. Nah itu dipakai buat dia pokoknya dihalalin, termasuk urusan statementnya Ahok yang ngomong sendiri masalah pribumi begitu ya kan. Pribumi dan non pribumi. Wah ini kamu nih benar-benar udah tahu menang, gue malah udah kasih ikhlas ke lu deh, lu menang nggak apa-apa, udah gue akui begitu. Tetapi lu begitu nyinggung, lu benar-benar nggak ada kenegarawanannya. Jadi lu cuman buat memecah belah bangsa ini ya, persatuan dan kesatuan, masalah pribumi non pribumi lah segala macam, nggak ada kenegarawanan sosok Anies. Nah jadi kita juga udah ngelihat lah kalau yang buat orang-orang cerdas ya, IQ cerdas juga bisa nggak gampang dibohongin. Kita udah tahu lah begitu ya. Anies ya bisa hanya untuk membohongi yang kelas-kelas kadrun ya, yang IQ-nya di bawah jeblok gitu, yang cuman ganti model senyum manis, mulut manis, kata-kata manis, janji-janji manis, percaya-percaya saja begitu. Rumah sakit diganti jadi rumah sehat, ganti nama doang ya. Jalan-jalan yang ini juga diganti nama doang. Mungkin ya itu prestasinya begitu ya. Nah jadi susah kalau buat orang-orang. Kita bisa nilai, iya 84 triliun, belum lagi dari yang lain, katakan 100 triliun, berarti 5 tahun pengurusan dia 500 triliun. 500 triliun pembangunan yang kelihatan dia berapa triliun sih? Ya paling cuman 30-50 triliun paling banyak ya. Bayar ASN katakan 50 triliun, 100 triliun, 400 triliun itu kemana? Nguap, nggak jelas begitu loh ya. Nah jadi nggak jelas kita di situ pembangunan dia. Jadi
Itu pasti yang simpatisan yang nasionalis yang jauh lebih cerdas dari cuman kaum penghafal ya. Yang penghafal kan IQ-nya kan susah ya, belajarnya cuman diulang-ulang itu mulu begitu. Dia nggak mampu untuk keluar dari analisa begitu ya, analisa matematis, analisa ekonomis, analisa bisnis, analisa sosial, analisa politik, nggak bisa ya. Pokoknya dia ngikut aja. Pokoknya walaupun cuman rumah sakit diganti rumah sehat, yang penting seiman ya, gue diulangin pemimpinnya ngomong begitu ya, dia ikutin aja udah. Pokoknya udah dablek itu kan. Nah, nggak bakal cocok. Mereka itu hanya SKI punya analisa Anies benar. pendukung khilafah dia cocok. Kalau pendukung yang sekuler sama yang nasionalis yang buat cerdas-cerdas, ya Anies nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya begitu, karena nggak ada punya kemampuan dan prestasinya begitu, pasti akan kecewa begitu. Nah itu pasti akan, kalau PDIP sampai milih dia, ya bodoh ditinggalin. Nah lu cuman dipakai lagi-lagi, nanti jangan sampai bodoh lagi milih ya kayak dulu kan Jokowi akhirnya justru menendang dia di masa-masa setelah si Jokowinya udah menyusun kekuatan periode kedua presiden ya kan, akhirnya sekarang kan kecewa berat itu kan PDIP-nya. Ya, jangan sampai si Anies juga begitu ya, yang bukan kader setia dijadikan batu loncatan aja karena nggak ada yang melirik dia saat ini kan, di apa istilahnya dibegal kan, politik dia kan, termasuk PKS-nya sendiri kan, yang selama ini mengusung dia ya, simpatisannya kan udah kecewa juga ya, ternyata ujung-ujungnya duit dan posisi uang juga si PKS jatah menteri juga kan. Ditinggal juga begitu. Nah, benar, analisa SK benar. Justru, yang nasionalisme itu akan lari. Itu yang mesti dijaga oleh PDIP. Kalau lu cuman ngarepin cuman menang sekarang aja, misalnya Anies katakan menang juga lah di Jakarta. Ya paling cuman sekali ini aja, abis itu lu ditinggal, tapi suara lu sama pendukung setia lu yang pemilu berikutnya sama siapa yang mau ngedukung lu? Nggak mungkin yang pendukung Anies berikutnya mau ngedukung lu lagi jadi partai, kecuali lu jadi partai kadrun berubah. Ya kan, ya gitulah. Tapi kan nggak mungkin PDI jadi partai kadrun, lu nggak punya kemampuan untuk penghafal Al-Quran. Benar ya, kalau kita analisa yang penting jujur lah. Apa sih yang dibangun Anies di Jakarta? Kalau kita ke bahasa news ya, ke bahasa koran ya, bukan? Saya lihat nggak ada yang signifikan dia bangun. Ya jadi mercusuar Jakarta. Paling yang dibikin bolong-bolong jalan itu yang saya masih ingat itu. Ya untuk menghindari banjir, jalan-jalan dibolong-bolongin semua. Ya nggak ada secara itu atau stadionnya itu. Barangkali itu ada. Ya kalau mau melihat ya. Yang saya bilang tadi, Ahok ini kayaknya dipergunakan menteri itu. Sehingga dia tidak mereka tampilkan ke itu karena dia salah dia ya. Ya, saya tidak mau melihat dari segi apa ya. Saya cuma melihat dari segi kualitasnya itu. Bagaimana visi misi untuk membangun gitu. Ya memang ada backgroundnya yang secara moral etis ya lepas dari pemahaman itu. Tapi bagaimana kita berpikir, orang itu cara berpikir untuk ada nilai tambah bagi negara itu. Ya memang ya kalau di Indonesia sekarang kalau kayak Ridwan Kamil saya rasa sama Anies Baswedan, kemudian ada lagi itu Parwansa itu ibu gubernur itu yang cuma mereka itu semuanya adalah tokoh-tokoh tersandar dengan korupsi. Sebenarnya mereka semua adalah tokoh-tokoh tersandar dengan korupsi dan itu bisa dibegal oleh Jokowi karena Jokowi ini sangat pintar gitu. Orang-orangnya semuanya itu yang dia pegang itu tersandar dengan yang Kim itu, yang Koalisi Indonesia Maju itu, kelompok-kelompok yang mendukung ini itu ada mereka itu tersandar dengan korupsi. Kalau Anda tidak mendukung, tapi ini bukan bahasa saya ya, bahasa dari beberapa politikus yang mengatakan itu. Ya, cuman baca itu aku mereka itu tersandar dengan korupsi, sehingga apa yang diharapkan Jokowi dan kelompok-kelompok Kim ini ya Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju ini harus mendukung program ini. Kalau enggak mereka akan secara hukum
akan digali korupsi mereka yang 10-15 tahun lalu. Itu jeleknya negara kita, itu sistem yang rusak di negara kan kita itu sampai sekarang. Sehingga negara kita tidak akan maju. Itu satu-satu pokok persoalan yang saya mau mengatakan, bahwa apa sih yang salah di negara kita? Salah satu itu. Teman-teman, negara kita maju salah satu itu. Belum lagi kita bilang tadi yang lembaga-lembaga Islam itu lebih masif lagi, ya, secara sistematif lagi, ya. Itu sedikit pemahaman saya tentang negara kita, Pak SK, ya. Iya, Jokowi sih setahun lagi zaman Prabowo setelah menjabat sih saya rasa udah ditinggalin Prabowo ya Pak. Wah, tendang. Bahkan saya rasa udah banyak tuntutan nih mungkin oleh masyarakat Indonesia ya. Saya rasa mungkin bisa-bisa dia dipidanakan loh, macam-macam itu. Dari orang benar. Papua bisa mempidanakan dia, ya. Memilih presiden begitu saja, termasuk Ma'ruf Amin juga bisa dituntut itu, ya. Terus saya ada analisa dari undang-undang mineral kepada ormas, begitu ya. Belum lagi pelanggaran konstitusi lain dan juga itu bisa aja tuh mungkin si Jokowi ini sekarang malah justru makin pudar, makin kelihatan boroknya, ya jadi kayak kita ngomong seperti kutukan terhadap Israel ini semakin mengena juga nih dia. Begitu. Benar dikatakan oleh Pak Usang. Ini Prabowo ini sedikit, kalau benar ya pendapat dia, psikopat gitu. Psikopat dalam konteks, satu kali dia nggak gubris si Jokowi. Emang siapa gitu? Itu setelah dia udah nggak menjabat Pak, setelah dia udah nggak menjabat itu makin banyak borok-boroknya yang terbongkar Pak. Benar itu. Banyak orang nanti bersuara itu, termasuk mungkin Ahok sendiri lebih berani juga setelah dia nggak menjabat. Wah, selama ini yang dia tutup-tutupin mungkin akan dibongkar juga. Ya seperti kan dia bilang, si apa yang tokoh lagi psikopat satu di negara kita ya ketua Golkar yang baru. Ya ini beberapa psikolog menulis, saya sampai tulis tulisannya itu yang dibilang si Balil ini psikopat. Barangkali teman-teman boleh saya bacakan ya sedikit ya. Tapi mungkin setelah Jokowi lengser nanti si Balil bisa dilengserin lagi tuh kayaknya. Oh iya, benar. Saya baca istilah penjilat yang dibilang oleh Pak SK tadi. Istilah disebut adalah yes man atau psikopat atau asal bapak senang. Itu dia menggambarkan seseorang yang selalu setuju mendukung atasan tanpa pertimbangan kritis dengan tujuan menyenangkan atasan tanpa memperhatikan kebenaran atau kepentingan yang lebih luas. Perilaku ini didorong oleh keuntungan pribadi terhadap perlindungan atau promosi diri. Iya, itu untuk tidak berani menentang atau mengajukan pendapat yang berbeda. Sering memberikan pujian dramatis dan berlebihan, serta menghindari resiko dan tanggung jawab yang tidak sesuai atasan. Ya, dia bilang lingkungan yang dipenuhi penjilat. Ya, sering tidak ada ruang untuk ide baru atau pendekatan yang konstruktif. Dia bilang bagi kebiasaan menjilat merusak moral dan etika. Dia bilang mengurangi integritas dan kepercayaan publik serta memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dia bilang begitulah katanya istilah dengan penjilat. Ya, penjilat ini adalah salah satu si Bahlil ini. Itu yang saya bilang merusak. Benar Pak SK bilang satu kali ini akan ditendang oleh Prabowo tuh orang penjilat ini. Makanya saya bingung tuh kelasnya Balul begitu bisa jadi menteri Pak, bisa jadi ketua Golkar kan. Mau jadi apa bangsa ini nih kalau kelasnya Balul seperti itu bisa jadi petinggi di negeri ini kan. Kalau barangkali SK zaman saya, SK lihat bibir Harmoko sama dengan bibir dia gitu. Mata dia, cara pandangnya sama dengan Harmoko gitu. Hari-hari omong kosong gitu.
Saya masih ingat Harmoko ini adalah seorang penjilat luar biasa kepada Soeharto. Tetapi orang ini berbahaya. Di satu waktu dia akan menghantam atasannya gitu. Seperti yang terjadi ini. Iya. Si Balil ini sudah berani menentang si Raja Jawa gitu. Dia bilang si Raja Jawa jangan coba-coba. Itu menjidir ke Jokowi itu. Ini yang dibilang penjilat satu kali ini psikopat seperti ini akan melawan. Gitu. Dia menjilat dulu. Tapi nanti di momen tertentu dia akan melawan yang dia jilat itu. Iya. Nah, makanya ini dia sama. Disindir sama Mega apa kamu istilah Raja Jawa aja ngerti nggak sih sebenarnya atau jangan-jangan cuman balul doang lo. Bagus sekali diskusi ini dianalisa ada saya luar biasa ya. Tonton ini sama menteri-menteri nih kita sama jenderal-jenderal nih. Iya. Iya ada yang sangat luar biasa ya. Itu kan dia yang memberikan usul itu untuk apa dikasih ke ormas. Nah si Jokowi ya senang-senang aja terima atau saya juga nggak tahu. Iya, itu kan uang sogokan tapi iya uang sogokan halus itu. Iya jadi setali inilah setali uang ya begitu kan. Iya setali tiga uang. Sekali tiga uang. Sekali mendayung di bawah pulau terlewati. Sama Mas Sami Mawon itu sebenarnya uang suap untuk mengamankan dia. Tapi kok mungkin dia aman bisa Pak dalam beberapa ini. Tapi kalau tekanannya udah terlalu besar atau ini asal ada mahasiswa mati ini salah tembak atau sengaja ditembak atau bagaimana? Wah ini ngeri sekali Jokowi bisa diseret-seret di balai kota tuh. Ya, saya rasa ya Jokowi itu nanti setelah lengser udah banyak tuntutan tuh. Mungkin saat ini udah pada nyusun-nyusun tuh ya, terutama yang dari yang musuh-musuh dia selama ini yang nggak suka sama dia begitu ya. Pasti itu udah disusun tuh ya. Dari macam-macam tuh nanti ya kan sampai kayak yang kemarin 8 tuntutan rakyat atau apa itu istilahnya itu kan. Terus apalagi 20 dosa Jokowi lah segala macam. Itu pasti itu. Mungkin bisa jadi banyak tuntutannya. Nah, dia kan udah takut juga sebagai orang sipil, gue nggak punya ormas, nggak punya kekuatan. Ya makanya dia gimana nih orang-orangnya, misalnya Balil bisa support dia jadi ketua Golkarnya. Mungkin dia baikin si Prabowo kemarin pilih orang-orangnya dalam waktu 2 bulan ini untuk digantikan sama orang-orangnya Prabowo banyak ya karena diharap ini nanti presiden berikutnya bisa support dia. Belum lagi ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU ya ditawarilah, dibujuk-bujuk supaya bisa dapat jatah kan lumayan 26.000 hektar. Bisa-bisa duitnya juga jangan-jangan uang negara kebanyakan. Mungkin ormasnya uangnya kecil. Nah, jadi udah dijanji besar. Nah, dia pikir itu bisa menjadi tempat dia berlindung. Tetapi saya rasa kayak NU maupun Muhammadiyah udah dapat ya masa bodoh lah, udah lain lagi presidennya gitu. Pak SK, tapi Nabi udah bersabda katanya Jokowi dan keluarganya matinya bakalan nggak enak. Iya bisa jadi Pak. Itu pola, itu pola kok. Itu bukan masalah klinik ya, itu pola. Iya, orang kalau senang di atas penderitaan orang lain, benar Pak Andi. Saya paham itu. Kalau you senang di atas penderitaan orang lain, mengambil apa orang lain, betul, itunya beresikonya itu gitu. Yang Pak Paul bilang gitu, benar. Langsung disimpulkan itu polanya begitu. Tapi tadi mau cetung itu jahat, hidupnya panjang loh.